Baiklah, perkenalkan nama saya Driko Haryanto dari kelas MJ Malam A dan NIM saya 43122111. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada komputer, yaitu CPU atau Central Processing Unit. Istilah CPU terkadang dinyatakan sebagai sebuah kotak atau casing yang di dalamnya terdapat beberapa perangkat keras seperti motherboard, RAM, kartu VGA, kabel atau power supply, dan lain-lain. Padahal CPU sebenarnya adalah perangkat keras atau hardware yang terdapat di dalam casing tersebut dan terdapat pada bagian motherboard. CPU adalah perangkat keras pada komputer yang memahami dan melaksanakan perintah data dari perangkat lunak. Unit control. Unit control ini berfungsi sebagai yang mengatur jalannya program. Komponen ini tentu terdapat pada semua CPU. CPU bertugas mengatur dan mengontrol alat input dan output, mengambil instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika dan perbandingan logika, lalu mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang kedua ada register. Register merupakan perangkat penyimpanan kecil yang memiliki akses ke kecepatan yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah atau data untuk proses lebih lanjut. Yang ketiga ada unit ALU atau Arithmetic Logical Unit. Unit ALU ini berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU juga sering disebut sebagai bahasa mesin, dikarenakan pada bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu aritmetikal satuan dan bolan unit logika, yang masing-masing memiliki spesifikasi pekerja tersendirinya. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika sehingga terjadi sesuai dengan program. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Yang terakhir atau yang keempat yaitu CPU interconnection, adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, garansi, masukan, dan keluarga. 1. Casing. Casing merupakan bagian paling luar dari PC yang sering disebut sebagai CPU. Fungsinya sebagai penutup dan tempat dudukan komponen lain, serta sebagai perlindungan komponen-komponen di dalamnya dari kotoran debu. Yang kedua ada prosesor. Prosesor merupakan otak atau induk dari setiap pemrosesan komputer. Yang ketiga motherboard. Motherboard seperti namanya merupakan sebuah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat dudukan komponen elektronik atau komponen-komponen lainnya yang saling terhubung. Fungsi utama dari motherboard ini untuk menghubungkan tiap komponen agar saling berkomunikasi dan bertukar data satu sama lain. Yang keempat ada RAM atau Random Access Memory, merupakan sebuah memori utama komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke bagian lainnya yang membutuhkan. Oleh sebab itu RAM juga sering disebut sebagai memori penyimpanan sementara. Yang kelima ada hard disk, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara konvensional yang umum digunakan. Umumnya hard disk ini saat ini memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar, mulai dari ratusan GB hingga TB. Contoh data yang disimpan oleh hard disk yaitu video, gambar, aplikasi, dan sebagainya. Yang keenam ada VGA card atau Video Graphic Editor, merupakan komponen yang berfungsi untuk mengolah data grafis untuk ditampilkan ke monitor. VGA card merupakan salah satu komponen yang paling penting saat menjalankan aplikasi yang menampilkan grafis di monitor seperti game, video, dan sebagainya. Yang ketujuh ada sound card. Sound card berfungsi untuk mengolah data berupa audio atau suara dari ke perangkat keras yang terkait seperti speaker dan mic. Yang kedelapan ada optimal disk drive atau sering disebut dengan CD atau DVD-ROM, merupakan komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis pada piringan CD atau DVD tersebut. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu power supply. Power supply berfungsi untuk meneruskan atau mengalirkan arus listrik ke setiap komponen agar dapat beroperasi.
instruksi atau data diberikan ke processing device yang pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Apabila berbentuk instruksi, ditampung oleh control unit di program storage, namun apabila berbentuk data, ditampung di working storage. Jika register siap untuk menerima pekerjaan eksekusi, maka control unit akan mengambil instruksi dari program storage untuk ditampung ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung di program counter. Sedangkan data diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung di general purpose register. Dalam hal ini di operand register. Jika berdasar instruksi pengerjaan yang dilakukan adalah aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi untuk mengerjakan berdasar instruksi yang ditetapkan. Hasilnya ditampung di akumulator. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di akumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika pengerjaan keseluruhan telah terselesaikan, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage, hasil pengolahan akan ditampung ke output device. Cara kerja CPU ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. CPU sebagian besar diproduksi oleh Intel dan AMD, yang masing-masing memproduksi jenis CPU tersendirinya. Di zaman modern, ada banyak jenis CPU pasarannya. Beberapa tipe dasar CPU yaitu 1. CPU single core. Single core adalah jenis CPU komputer tertua yang digunakan pada tahun 1970-an. Dan jenis CPU ini hanya memiliki satu inti untuk memproses operasi yang berbeda. Artinya CPU single core hanya dapat memulai satu operasi pada satu waktu. Yang kedua, CPU dual core. Seperti namanya, CPU dual core berisi dua inti dalam satu integrated circuit atau IC. Meskipun setiap inti memiliki pengontrolan dan cache tersendiri, namun keduanya dihubungkan bersama untuk bekerja satu sama lain. Dengan demikian, CPU dual core dapat bekerja lebih cepat dan dapat menangani multitasking lebih efisien daripada prosesor single core. Yang ketiga ini ada CPU quad core. Jenis CPU ini dilengkapi dengan dua prosesor dual core dalam satu integrated circuit atau IC atau chip. Jadi CPU quad core adalah chip yang berisi 4 unit independen yang disebut core. Core ini membaca dan mengeksekusi instruksi CPU. Pada tahun 1823, Baron John Jacob Berzelius menemukan silikon yang merupakan komponen utama CPU hingga saat ini. Pada tahun 1903, Nikola Tesla mendapatkan paten gerbang atau saklar yang merupakan rangkaian logika listrik. Pada bulan Desember 1947, John Barden, William Shockley, dan Walter Brattain menemukan transistor pertama di Bell Laboratories dan dipatenkan pada tahun 1948. Pada tahun 1958, IC kerja pertama dikembangkan oleh Robert Noyce dan Jack Kilby. Pada tahun 1960, IBM mendirikan fasilitas produksi massal pertama untuk transistor di New York. Pada tahun 1968, Robert Noyce dan Gordon Moore mendirikan Intel Corporation. AMD Advanced Micro Devices didirikan pada Mei 1969. Pada tahun 1971, Intel memperkenalkan mikroprosesor pertama, Intel 4004 dengan bantuan Ted Hawk. Pada tahun 1972, Intel memperkenalkan prosesor 8008. Pada tahun 1976 diperkenalkan Intel 8086, dan pada bulan Juni 1979 Intel 8088 dirilis. Pada tahun 1979 prosesor 16/32 bit Motorola 68000 dirilis. Kemudian digunakan sebagai prosesor untuk komputer Apple, Macintosh, dan Amiga. Pada tahun 1987, Sun memperkenalkan prosesor Spark. Pada bulan Maret 1991, AMD memperkenalkan keluarga mikroprosesor AM386. Pada bulan Maret 1993, Intel merilis prosesor Pentium. Pada tahun 1995, Cyrix memperkenalkan prosesor CX5X86 untuk memberikan persaingan dengan prosesor Intel Pentium.
Pada Januari 1999, Intel memperkenalkan prosesor Celeron 366 MHz dan 400 MHz. Pada bulan April 2005, AMD memperkenalkan prosesor dual core pertamanya. Pada tahun 2006, Intel memperkenalkan prosesor Core 2 Duo. Pada tahun 2007, Intel memperkenalkan berbagai jenis prosesor Core 2 Quad. Pada bulan April 2008, Intel memperkenalkan seri pertama dari prosesor Interatom, seri Z5XX. Mereka adalah prosesor single core dengan GPU 200 MHz. Pada bulan September 2009, Intel merilis prosesor desktop Core i5 pertama dengan 4 core. Pada Januari 2010, Intel merilis banyak prosesor seperti prosesor Core 2 Quad, Q9500, prosesor mobil Core i3 dan i5 pertama, prosesor desktop Core i3 dan i5 pertama. Pada tahun yang sama di bulan Juli, ia merilis prosesor desktop Core i7 pertama dengan 6 core. Pada Juni 2017, Intel memperkenalkan prosesor desktop Core i9 pertamanya. Pada April 2018, Intel merilis prosesor seluruh Core i5 pertama. Demikianlah penjelasan singkat mengenai pengertian, sejarah, dan jenis-jenis CPU. Semoga informasi yang dipaparkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa share ke rekan-rekan media sosial lainnya. Sekian dari saya, terima kasih dan salam, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.